Princess, lu tahu gak katanya perkuliahan itu mau diberhentikan sementara katanya. Terus juga katanya juga ada isu kenaikan UKT. Dan itu juga katanya udah tersebar di seluruh grup-grup WA yang ada di perkuliahan di kampus. Nah itu apakah website tersebut itu benar atau enggak gitu? Masa sih? Aku juga tadi sudah sempat lihat. Tapi kurasa itu nggak benar deh. Soalnya itu nggak jelas dari mana asalnya. Nggak ada capnya. Juga kayak polanya itu tuh kayak dipotong gitu. Jadi kita belum tahu kebenarannya. Apakah kamu sudah memeriksa informasinya? Tapi kan website tersebut udah tersebar luas dan banyak orang yang membagikannya. Udah pasti itu benar dong. Ya nggak sih? Enggak juga. Justru itu kesalahan yang paling sering kita lakukan. Karena semakin hot berita itu juga semakin banyak cepat dia juga menyebarnya. Nah, jadi dibagikan ratusan kali pun itu belum tentu benar karena kita belum tahu asal-usulnya dan juga kebenarannya yang nyata. Masa setiap hari harus diperiksa sih? Kalau misal diperiksa kan mending langsung dibagikan aja kepada teman-teman. Nah, disitulah bahayanya Kevin. Kalau yang kita sebarkan ternyata itu hanya dibuat-buat oleh orang atau tidak benar, itu bukannya menjadi manfaat, tapi malah menjadi bisa jadi kerusuhan dan lain-lain. Makanya itu kita harus cermat menanggapi media yang tersebar. Kevin, nah benar sekali yang diucapkan sama Princess Kevin. Jadi tidak semua berita yang disebarkan itu semua itu valid dan benar. Aku awalnya juga sama sepertimu, tapi aku memikir lagi bahwasanya berita yang disebarkan itu kadang itu nggak semuanya tuh benar. Kita tuh perlu menganalisis dulu, perlu mendeskripsikan bahwasanya apa yang disebarkan itu apakah sesuai dengan prosedur kampus, apakah ada kode resmi dari kampusnya atau tidak, seperti itu Kevin. Nah kalau gitu Kak Michael, gimana caranya kita mengetahui kabar yang menyesatkan atau kabar yang bohongan supaya kita tidak terjerumus pada yang salah itu? Nah, jadi itu gini, Kevin. Ada beberapa hal yang perlu kita bahas ini mengenai penyebaran berita terkait gambar, tulisan ataupun apapun itu, Kevin. Jadi itu pertama itu kita harus membahas tentang dari informasi ini, apakah dari lembaga resmi ataupun dari orang yang jujur dan percaya. Kalau memang berita itu dari orang-orang yang kita tidak tahu backgroundnya, ya nggak perlu dianalisis terlebih dahulu supaya kita itu menyatakan bahwa berita itu benar atau salahnya sih. Seperti itu. Nah, kalau kamu mau tahu apa informasi tersebut, itu banyak sih. Antara bisa jadi orang tuh hanya ingin bakat, karena malah ingin kebutuhan tapi kajian bisa menyebarkan tanpa jelas itu ya udah pasti itu ada sesungguhnya yang dia sampaikan. Nah, selain itu, apa yang bukti yang bisa disertakan? Apakah ada nama sumber, apakah ada tanggal dan waktu, apakah ada tempat, yang nyata, seperti itu. Nah, apakah penyampaiannya seimbang atau justru menampilkan suatu sisi saja? Kita tuh harus menerima berita itu tuh secara utuh dan jujur, Kevin. Nah, selanjutnya kita harus mengecek apakah ada sumber lain atau sumber resmi yang menyampaikannya atau tidak. Nah, jika tidak ada sumber lain atau sumber yang tepat terpercaya yang menyampaikannya, itu sudah dapat dipastikan kalau berita itu tuh hoax atau tidak benar. Bingung, Kevin. Oh, jadi kalau dilihat dari 5 hal yang tadi kalian omongin tuh nggak ada satupun syarat yang memenuhi website tersebut. Jadi penulisan yang tadi yang kalian bilang itu berarti tidak ada namanya, tidak ada kode resminya. Ya. Untung saja aku nggak jadi nyebarin website tersebut ke orang-orang.
Media itu tuh sungguh hebat, Kevin. Dia bisa menjadi sarana untuk menyebarkan ilmu, kebaikan, dan lain-lain. Tapi, jika kita tidak bisa menilai dan menelaahnya, itu bakal menjadi dampak buruk. Bisa saja menyebarkan berita kebohongan dan lain-lain. Makanya itu kita harus mengerti literasi media dan juga pandai mengintipnya. Nah, jadi itu seperti itu Kevin. Pentingnya literasi media. Bahwasanya tuh kita ketika menerima berita tuh kita harus berpikir secara kritis dulu. Terus melihat berita itu benar atau enggaknya. Jujurnya ya, sebagai mahasiswa tuh justru itu peran kita. Kita tuh harus menerima informasi itu dengan baik atau benar itu harus divalidasi dulu. Dan itu tanggung jawab yang besar loh ketika kita menyebarkan informasi yang tidak benar. Oh, jadi itu kemampuan untuk berorganisasi itu kita bisa membedakan mana yang fakta dan mana yang Nah, sebenarnya tuh itu yang perlu diutamakan sih Kevin. ini Michael lihat nih. Jadi itu percakapan atau tulisan tadi udah kirimin ke semua grup bahwa kabar tersebut itu belum terbukti kebenarannya. Jadi sudah kita periksa bersama dan mengajak seluruh teman-teman untuk tidak lagi menyebarkan sampai ada pengumuman resmi. Nah, bagus sekali, Kevin. Jadi sekarang bukan cuma kamu yang paham, tetapi teman-teman juga jadi ikut paham. Jadi mereka tahu mana yang benar dan mana yang salah. Begitu jadinya. Jadi orang semua mendapatkan manfaat dari berita yang kamu kirimkan. Ya kawan-kawan, di tengah kayak informasi yang deras beritanya, kita tuh harus berpikir kritis bahwasanya itu supaya kita tidak menelan berita mentah-mentah seperti ini tadi, Kevin. Jadi orang yang paham literasi media itu, kita tuh harus mempunyai tanggung jawab, bertanya sebelum percaya dan menilai sebelum membagikan. Seperti itulah Kevin dan Princess. Terima kasih ya Mas Michael. Terima kasih ya Mas Princess. Kampus. 10 menit. Ya. Langsung ngelatih, Jir. Juga cukup. Sama sih.